Apa Anda sudah siap? Jika belum, Anda bisa mempause sebagian ini terlebih dahulu. Oke, habis waktunya kita bahas untuk soal nomor 1. Nah, ini soal nih gampang banget. Jawabnya di chat aja. Jawabnya di chat, karena kan aku bisa baca chat dari teman-teman ya. Ini soal gampang banget, tapi kalau nggak teliti ntar salah. Karena di sini ada 3 jawaban. 3 jawaban tuh maksudnya dari teman-teman jawabnya beda-beda. Kita lihat ya, untuk soal nomor 1. Jika P bilangan yang menyatakan 0,234% dari 3,54 dan Q adalah bilangan yang menyatakan 3,51% dari 0,234, maka nah berarti kita lihat dulu nih angkanya. Ini ada 0,234, ini ada 0,234. Ini ada 3,51, ini 3,54. Ini ada persen, ini juga ada persen. Nah, jadi kalau dikaliin hasilnya sama apa enggak? Ya tinggal 0,234 dikali 3,54 sama 0,234 dikali 3,51, terus nanti persennya tinggal ngikut. Besaran mana? Besaran yang ini kan 3,54 karena dia perkalian. Jadi P-nya itu nanti lebih dari Q. Gitu. Udah langsung gitu aja. Jawabannya adalah yang C. Kenapa persennya nggak ikut dihitung? Ya persen kan tinggal ngikut, bisa langsung ikut di belakangnya aja. Kita tinggal cukup lihat apa? Angkanya. Angkanya yang dikaliin itu besaran yang mana? Besaran yang P. Nah, teman-teman tadi ada yang jawab. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Kalau P tidak sama dengan Q, itu ya emang benar. Tapi kalau dia bisa dinyatakan dalam lebih dari atau kurang dari, itu dipilihnya yang lebih dari atau kurang dari ya, teman-teman. Jadi bisa dihitung soal nomor 1 tuh. Gimana? Yang tadi jawab A, ini 3,51 ya, teman-teman, bukan 3,54. Jangan tergojek, tergocek. Kok malah iklan Gojek? Gimana? Udah paham belum soal nomor 1? Udah jelas soal nomor 1? Kalau udah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Yang mau nanya, ini yang mau Raisen mau nanya, nanti nanyanya lewat chat aja ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, kalau mau lihat pembahasannya, tuh kayak gini ya. 0,234% per 100 dikali 3,54 sama aja 3,51% kali 0,234. Jadi nanti hasilnya bakalan sama. Kayak bisa langsung dicoret ini nih. Kalau teman-teman lihat. Ini kan dicoret. Sama aja tinggal 3,54 sama 3,51. Nah, jadinya P-nya lebih dari Q. Gitu. Next ke soal nomor 2. Silakan, aku kasih waktu 1 menit. Yang nyerah boleh aja bilang nyerah. Tapi udah mendekati tes, jangan gampang nyerah ya, teman-teman. Silakan dicoba dulu soal nomor 2. 10 detik lagi soal nomor 2. Ayo, belum ada yang jawab. Nggak usah takut salah. Nanti dihitung ya salahnya salah berapa.
Oke, udah 1 menit. Sebenarnya ini soal gampang, cuma nggak jawabannya agak banyak. Pada suatu perguruan tinggi X, setiap mahasiswa wajib menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, berarti A, B, C, D, E, F, G, H, 8. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan di setiap semester dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari kedelapan mata kuliah tersebut dibatasi oleh kendala berikut. Ini dengan syarat ini, terus pertanyaannya adalah jika D diambil pada semester 4, maka H dapat diambil pada semester berapa? Berarti kita cari yang mungkin dari semester 1 sampai semester 8. Kalau D itu diambil pada semester 4, ya berarti H udah nggak mungkin semester 4. Selalu diambil di semester kedua. Berarti 2 udah nggak mungkin. Oke? Terus ini nih, di peringatan ketiga, A dan D harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Nah, berarti posisi A itu antara dia di paling depan atau dia di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan, teman-teman? Karena dia harus 2. Nah, jadi urutan yang ke 1 udah nggak bisa. Karena ada kemungkinan A di situ. Terus, di sini kan dikatakan, G harus diambil sebelum mata kuliah B, berarti G harus sebelum B gitu. G harus sebelum B harus diambil segera setelah mata kuliah H. Berarti kan G, B, H. Iya nggak urutannya? G harus diambil sebelum B harus, oh salah. G, H, B. Terus B harus diambil segera setelah mata kuliah H. Urutannya itu selalu gini, G, H, B. Berarti yang pertama, kalau kita patokin A-nya itu di urutan pertama, kemungkinannya itu adalah G, H, B. Atau B-nya di paling belakang. Ya kan? Itu mungkin. Atau urutannya adalah G, H, B. Berarti kita udah lihat nih, kalau G-nya di sebelah sini ya berarti 3 udah nggak mungkin. Nah, jadi jawabannya adalah yang 5 gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dari pernyataan itu. Nah, ada tips lagi nih teman-teman. Nah, kalau misalkan pertanyaannya itu urutannya teman-teman nggak perlu bikin beberapa kemungkinan urutan, tinggal dieliminasi A, B, C, D, E itu yang sesuai dengan syarat yang mana. Kalau misalkan apa namanya pertanyaannya itu terkait dengan urutan, karena akan lebih gampang dengan eliminasi. Berarti kalau udah ada kemungkinan urutan langsung dieliminasi. Iya, misalkan pertanyaannya adalah urutan jadwal dari semester 1 sampai semester 8. Nah, kan yang A ada apa sampai apa, yang B apa sampai apa. Nah, teman-teman jangan nyusun sendiri dari awal, tapi langsung eliminasi. Kayak misalkan yang A, oh yang A nggak memenuhi persyaratan 1, berarti coret. Yang B nggak memenuhi persyaratan 2, coret gitu. Jadi jangan bikin kemungkinan sendiri ketika pertanyaannya adalah urutan. Karena itu nanti bakalan lebih susah dan teman-teman nanti bakal ketemu banyak kemungkinan urutan. Terus kalau udah ketemu kemungkinan urutannya, belum tentu dia ada di pilihan jawaban gitu. Gimana soal nomor 2 udah bisa dimengerti? Yang salah nomor 2 tadi ada yang jawab C, gimana? Bisa dimengerti nggak? Ya, jadi kalau misalkan yang masih bingung, opsi jawabannya dari 1 sampai 8 itu bisa kayak gini, teman-teman. Jadi A tadi kan yang udah pasti adalah si E ini E sama D.
Dan kemungkinan A itu ada di paling depan atau di urutan ke sini, ke belakang. Dan si GHB, 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 dia selalu bertiga. Gitu. Jadi yang kemungkinan hanya itu kalau nggak di 5, 6, atau 7. Oke, gimana? Bisa dimengerti nggak nih? Kok nggak ada yang jawab? Bingung? Kalau ada yang bingung, nggak apa-apa kok teman-teman kalau mau ditanyain. Oke, bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan soal nomor 3. Aku izin ke belakang sebentar ya, teman-teman. Silakan dicoba dulu soal nomor 3. Gimana untuk soal nomor 4? Udah ketemu belum jawabannya? Oke, kita bahas ya. Soal nomor 4. Yuli akan pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Yuli akan membeli deterjen, minyak goreng, gula, dan bumbu dapur. Persyaratannya itu ada yang pertama, Yuli akan mengambil deterjen apabila sudah mengambil gula. Berarti dia akan mengambil gula dulu, baru deterjen. Minyak goreng akan diambil sebelum bumbu dapur, namun setelah gula. Minyak goreng nih berarti minyak goreng akan diambil sebelum bumbu dapur dan setelah gula. Ini ya, aku tulis gini. Apabila deterjen sudah diambil, maka minyak dapat diambil. Berarti dari kedua urutan ini bisa kita urutin apa? Gula dulu, deterjen, ya kan? Deterjen sudah diambil bisa ambil minyak. Nah, berarti habis itu minyak baru bumbu bumbu dapur. Nah, apabila waktu pengambilan gula dan minyak goreng ditukar, berarti gula dan minyak goreng ditukar, maka urutan pengambilan ke satu dan keempat apa? Ya, yang ke satu jadi minyak goreng, yang keempat tetap bumbu dapur. Jawabannya adalah yang E, gitu. Gampang kan untuk soal nomor 3? Kok ada yang jawab B, bumbu dapur dan gula? Gimana yang jawab selain E? Bisa dimengerti nggak? Ntar TIU gampang kok teman-teman di SKD. Yang susah kan TWK sama TKP kan katanya. Tapi nggak ada yang susah ya semoga. Oke, yang belum dimengerti di mana nih? Nggak apa-apa loh kalau mau ditanyain. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nih ya, teman-teman, karena gula dan minyak ditukar, nih, urutan pengambilannya adalah gula, deterjen, minyak goreng, bumbu dapur. Gula dan minyak ditukar, maka pengambilannya jadi minyak goreng, deterjen, gula, bumbu dapur. Yang ke satu sama keempat adalah minyak goreng dan bumbu dapur, gitu. Soal nomor 4, silakan. Oke, kita bahas soal nomor 4, biar kebahas semua ya. Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastis. Sebagian karet berwarna hitam. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah sebagian ban berwarna hitam. Berikut yang menggambarkan kualitas simpulan di atas adalah apa? Nah, jawabannya adalah yang B. Simpulan itu mungkin benar. Kenapa bisa mungkin benar? Ini kan ada tiga premis ya, teman-teman. Pertama, kita nyimpulin dulu nih dari premis 1 sama 2. Semua ban terbuat dari karet, semua karet bersifat elastis. Berarti antara simpulan 1 dan simpulan 2, premis 1 dan premis 2, bisa kita ambil kesimpulan apa? Semua ban bersifat elastis, ya kan? Karena ini bisa kita coret. Semua ban sifatnya elastis, sebagian karet berwarna hitam. Nah, kenapa di sini bisa dikatakan mungkin benar? Karena hubungan antara ban, karet, ini itu nggak diceritakan secara langsung, paham nggak? Jadi kan, ini nih, kesimpulannya sebagian ban berwarna hitam. Padahal di premis ketiga itu dia lagi ngomongin sebagian karet berwarna hitam, paham nggak? Jadi hubungan antara ban dan karet di sini itu nggak dijelaskan secara langsung. Itu kayak nggak ada pernyataan yang jelas gitu. Paham nggak? Semua ban terbuat dari karet, semua karet bersifat elastis. Kesimpulannya harusnya semua ban bersifat elastis. Ya kan? Ngomongin ban. Nah, tapi di premis ketiga, dia ternyata sebagian karet berwarna hitam. Ngomongin karet lagi. Gitu. Jadinya, kesimpulannya mungkin benar, tapi dia, apa namanya, simpulannya itu benar, tapi itu kayak masih belum tahu benar apa enggak. Karena di kalimatnya di sini emang ngomongin ban, karet, sama warna hitam. Tapi pas dia ngomongin ban sama karet, tidak dijelaskan secara langsung gitu. Bisa dimengerti nggak? Kalau simpulan mungkin salah ya berarti gimana ya? Dia dia dari logikanya itu udah nggak benar. Terus dari kalimat premis ini juga sebenarnya dia bisa kita ambil kesimpulan ini loh. Semua ban terbuat dari karet. Berarti kan ini ada himpunan ban terbuat dari karet. Karetnya bersifat elastis, berarti bannya itu elastis. Terus habis itu sebagian karet berwarna hitam. Semua ban terbuat dari karet, semua karet bersifat elastis. Yang berarti ban ini karet, sebagiannya warnanya hitam. Nah, bisa aja sebagian ban berwarna hitam. Ya kan? Kalau himpunan di sini kan berarti sebagian bannya warna hitam. Tapi nggak dijelaskan secara langsung. Gitu. Yang E itu kenapa bukan yang E? Simpulan tidak dapat nilai karena kurang informasi. Kalau misalkan kurang informasi itu kayak misalkan antar premisnya itu benar-benar
nggak bisa gimana ya? Kayak dia nggak selesai ngejelasinnya gitu. Simpulan tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi. Kayak kalau ditambahin informasi ini nih, sebenarnya dia bisa gitu. Jadi yang nomor 4 ini tuh sebenarnya dia tuh bisa menghasilkan tiga kemungkinan jawaban. Semua ban berwarna hitam, sebagian ban berwarna hitam, atau semua ban tidak berwarna hitam. Makanya jawabannya itu mungkin benar karena ada beberapa opsi gitu. Tapi ntar di SKD tuh katanya buat silogismenya cuma keluar yang dua premis aja. Dan katanya sih gampang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan soal nomor 5. Gimana, ketemu nggak soal nomor 5? Ini termasuk yang gampang. Diberikan premis-premis sebagai berikut. Premis satu, jika siswa rajin belajar, maka siswa akan mendapatkan nilai baik. Jika siswa mendapatkan nilai baik, maka siswa tidak mengikuti kegiatan remedial. Nah, kalimat yang sama kan bisa dicoret nih. Mendapatkan nilai baik, atau dia sebenarnya sama aja. Jika P maka Q, jika Q maka R. Q-nya bisa kita coret. Jadi kesimpulan dari premis pertama adalah jika siswa rajin belajar, maka siswa tidak mengikuti kegiatan remedial, ya kan? Jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Terus, premis ketiga adalah siswa rajin belajar. Nah, kalau siswa rajin belajar, berarti di sini kesimpulannya apa? Kalau P, ya R. Yang mana yang R? Siswa tidak mengikuti kegiatan remedial. Mana? Yang C. Gitu. Jadi P-nya nggak usah disebutin lagi. Nggak usah disebutin lagi C-nya. C-nya. P-nya. Jadi cukup kalau ada jika P maka R, premis ketiganya P, ya kesimpulannya langsung aja R. P-nya nggak usah ikut. Iya, begitu. Ini tuh masuknya kalau nggak salah modus ponens. Modus ponens. Kan ada yang namanya modus tollens, ada yang namanya modus ponens. Udah tahu belum bedanya? Ada yang nggak tahu bedanya modus ponens dan modus tollens? Jadi kalau misalkan modus ponens, ini tuh modus ponens. Ini tuh namanya nih, ini segini namanya modus ponens. Ketika ada jika P maka R, premis berikutnya P maka kesimpulannya R. Kalau modus tollens itu ketika ada jika P maka R, terus di sini ingkaran R, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Gitu. Aduh, jangan sampai lupa, teman-teman. Oke, bisa dimengerti? Ingkaran itu kebalikannya. Ini soalnya mesti banyak yang kayak gini, teman-teman, karena ini masih tergolong soal gampang. Soal silogisme yang gampang. Tadi kenapa P-nya dihapus? Mana yang P-nya dihapus? Nggak ngehapus P.
Kenapa kesimpulannya R ya? Emang aturannya kesimpulannya tuh R. Bukan aku ngehapus P-nya. Gimana bisa dimengerti nggak soal nomor 5? Ingkaran itu kebalikannya. Kalau misalkan kalimatnya siswa rajin belajar, ingkarannya ya siswa tidak rajin belajar gitu. Ingkaran tuh ini nih yang ada tanda kayak gininya. Ayo yang masih belum terlalu menguasai materi ini bisa dipelajari lagi ya teman-teman. Sayang banget loh kalau misalkan harus ngulang ke tahun depan. Nggak mau kan? Maunya lolos tahun ini semua. Ini ya, jawabannya adalah yang C. Next ke soal berikutnya, nomor 6. Silakan nomor. Apa nih yang soal nomor 6? Kita bahas ya soal nomor 6. Di sini ada C, 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 E, C, G, C, K, I, C. Nah, ada banyak C di sini. Tapi kalau kita perhatikan, di sini ada C yang disebut disebut setiap 2 langkah. Ini nih. Ini, ini sama ini. Ya kan? Terus habis itu ada C ke E, berarti kan ngelewatin satu huruf. C, D, E. E, F, G. G, H, I. Ya kan benar? Nah, berarti yang G antara A apa C? Terus angka apa namanya deret berikutnya C langsung ke G, berarti dia ngelewatin D, E, F. G langsung ke K, berarti dia ngelewatin G, H, I, J. K ke berikutnya berarti ngelewatin L, M, N. Jawabannya adalah yang A. Gitu, gampang kan? Gimana? Ada 2 orang aja nih yang jawab benar. 3. Gimana yang lain? Bingung nggak? Kalau deret huruf tuh sama aja kok kayak deret angka. Dia kalau angka kan 1, 2, 3. Kalau huruf ya tinggal A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu. Ulang Kak, oke aku ulang ya. Diperhatiin baik-baik. Nih, jadi pertama di sini ada C yang dia disebutkan setiap ya loncat 2. Nih, dari C ini ke sini loncat 2 huruf. Dari C ini ke sini loncat 2 huruf. Dari C ini ke sini loncat 2 huruf. Berarti artinya C ini sebenarnya bisa kita hapusin dulu. Terus habis itu dari C ini ke sini dia loncat 2 juga. C ngelewatin huruf D. C, D, E. E ngelewatin satu huruf berarti G. Terus G ngelewatin satu huruf yaitu H. Habis itu I. Nah berarti benar kan G. Sisanya adalah C langsung ke G terus langsung ke K. C ngelewatin D, E, F. C, D, E, F, G. Terus ngelewatin H, I, J,
K. Terus, habis itu ngelewatin 3 huruf lagi, L, M, N, O. Gitu. Jadi caranya adalah seperti itu. Jawabannya adalah yang A. Gimana yang bisa dimengerti soal nomor 6 nih, polanya kayak gini. Pola biru ini jaraknya 2. Terus yang berjarak, yang merah jaraknya juga 2. Terus ini tetap. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Silakan. Gimana? Ketemu nggak soal nomor 7? Soal nomor 7 apa? Oke, kita coba jawab ya, karena waktunya semakin dikit. Ada 1, 3, 9, 8, 10, 29, 31, 93, dan berapa? 93, iya, dan 94. Nah, di sini kita lihat ya, dari 1 ke 3, dia ditambah 2. 8 ke 10, dia juga ditambah 2. 29 ke 31, dia ditambah 2. Ya kan, teman-teman? Jadi kayak ngelewatin 1 huruf ditambah 2. Nah, berarti Y-nya, ya kan teman-teman, benar Y-nya. +2, terus 29 ke 31 +2. Berarti ini harusnya berapa nih biar +2? Bener kok, 92 kan Y-nya. Nah, berarti antara yang B atau yang E. Terus kita lihat nih di sini, dari 3 ke 9 dikali 3. 10 berikutnya dikali 3. Berapa 10 kali 3? 10 kali 3 adalah 30. Jawabannya adalah yang B. Ini kan dikali 3 juga nih. Gitu. Kenapa tadi banyak yang jawab E, ada yang jawab E tadi. Oke, bisa dimengerti soal nomor 7. Ini sebenarnya ada 3 pola ya, teman-teman. Ditambah 2 dikali 3. Terus ini ada -1 di sini. Terus nanti kan 30 ya, di -1 jadi 29. 93 di -1 jadi 92. Jadi ada 3 pola. Nih, gini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Silakan, nomor 8. Belum ada yang jawab benar. Oke, kita bahas soal nomor 8. Ada emas sama ayah. Jawabannya adalah yang C. Kenapa bisa yang C? Sebenarnya nih, teman-teman bisa dilihat ya. Perunggu, perak, berlian, sama logam
itu kan dia posisinya kayak setara sama emas. Ya nggak? Sama-sama sebuah logam nih. Kalau misalkan kita katakan logam itu terdiri dari apa aja, perunggu, perak, emas, berlian, gitu kan? Nah, karena kita cari yang sekelompok, berarti si ayah ini kita juga cari yang sekelompok. Sekelompok tuh kayak setara, selevel gitu. Berlian sama emas itu kayak satu level dalam perhiasan. Nah, ayah berarti kan sama paman, selevelnya. Jadi bukan kayak memuliakannya bukan ya, tapi kayak kedudukan ayah dan paman dalam suatu keluarga itu kan sama-sama sebagai anak, ya nggak? Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kita bandingin ayah sama anak sama kakek, warisan sama keluarga itu beda lagi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa jawabannya yang C nih? Dilihat. Jenis padanannya itu adalah hubungan asosiasi. Berlian dengan emas itu satu level dan ayah dengan paman itu juga satu level. Jadi hubungannya adalah asosiasi. Begitu untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 ini juga gampang. Hubungan antara guru dan murid itu sama aja hubungan apa dengan apa? Dokter dan pasien ya. Iya ya, dokter dan pasien. Jadi kayak profesi dan apa yang ditangani gitu. Kayak guru kan ngurusin murid, kalau misalkan dokter kan pasien gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, udah benar semua. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Silakan soal nomor 10. Gimana, ketemu nggak soal nomor 10? Oke, jawabannya macam-macam. Kita lihat ya soal nomor 10. Pertama, ini kan adalah serial ya. Serial figural tuh kayak bakal ada polanya terus, hampir kayak deret, tapi ini bentuknya gambar. Kita lihat ya, dari gambar satu ke gambar dua, dia kan kayak dicerminkan. Ya nggak? Dicerminkan terus tambah satu objek. Nah, terus dari gambar dua ke gambar tiga, dia juga kayak dicerminkan. Tambah satu elemen lagi. Dari gambar tiga ke empat, dia juga dicerminkan. Nambah satu elemen lagi. Berarti dari gambar 4 ke gambar 5 dia juga pencerminan. Yang mana yang pencerminannya ini? Antara A atau yang D. Ya nggak? Antara A atau D. Nah, di sini tinggal kita lihat elemennya yang bertambah yang mana. Yang D kan? Nih, yang D tuh tambah ada titik di sini. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang A, elemennya itu masih sama aja. Jadi, soal kayak gini tuh dilihat perubahan untuk setiap elemennya ya, teman-teman. Oke, gimana? Yang tadi jawabnya selain D, ada yang mau ditanyakan?
Kalau bisa dimengerti, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Silakan soal nomor 11. Gimana soal nomor 11? Pada dapat jawaban apa? Wah, macam-macam nih. Kita lihat ya jawabannya. Dari gambar satu ke gambar 2, dia perubahannya apa? Dari gambar satu ke gambar 2, dia hilang segi empatnya ini yang di sini hilang, ya enggak? Ya kan, dari satu ke 2. Dari 2 ke 3, apa yang hilang? Titiknya. Berarti gambar berikutnya, dia harusnya ngulang dari gambar awal. Ngulang tuh maksudnya polanya sama. Nah, tadi dia hilang segi 4, terus hilang titik. Berarti habis itu dia hilang segi 4 lagi. Tapi titiknya masih ada. Yang mana? Yang B. Segi 4 ini kan harusnya berarti kalau mau hilang, titiknya masih ada 3. Jawabannya yang paling mendekati itu adalah yang B. Walaupun gambarnya yang B itu kayak agak kurang bagus ya. Gitu. Jadi yang tengah segi empatnya juga hilang. Yang tengah segi empatnya juga ngilang. Maksudnya yang tengah segi empatnya juga ngilang. Segi empat ini maksudnya ini kan tersusun dari ini nih, tersusun dari empat segi empat ini. Ketika dia hilang satu kan ya jadi kayak gini kan bentuknya. Jadi polanya itu segi empat hilang, segi empat hilang, titik hilang gitu. Kau bukannya dia ngilang satu-satu? Maksudnya ngilang satu-satu gimana? Posisi titiknya beda ya, Kak? Iya. Kayak apa namanya? Tapi paling mendekati itu cuma yang B, teman-teman. Karena polanya itu ya, kalau misalkan nih, ini kan cuma ada 3 gambar. Kita nggak tahu nih berikutnya apa. Kita harus ngulang dari pola yang pertama. Coba kalau misalkan yang ini, kan titiknya hilang lagi. Padahal harusnya segi empat titik gitu. Sedangkan kalau kita pilih yang D, dia malah titiknya tinggal 2 gitu. Jadi paling mendekati itu adalah yang B. Gimana bisa dimengerti nggak soal nomor 11? Nih, jadi dia hilangnya itu adalah segi 4, kemudian titik, kemudian segi 4 lagi. Pokoknya kalau gambarnya cuma 3 atau kayak terbatas untuk kita mengetahui polanya, ulang lagi ke pola yang pertama atau pola yang paling awal. Karena nggak mungkin kita ngasal sendiri polanya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Silakan. Gimana soal nomor 12? Oke, kita bahas ya. Tentukan gambar yang paling tepat un- untuk melanjutkan rangkaian pada gambar. Kita lihat ya di sini. Ini dia awalnya ngadep kanan,
ngadep bawah, ngadep kiri. Berarti dia berputar searah jarum jam. Habis ngadep kiri, dia ngadep ke atas. Ya kan? Berarti yang 4 sama 5 ini bukan. Terus kita lihat, ini ada garis 1, ada garis 2. Berarti habis itu yang garisnya ada 3. Yang mana? Yang 1 kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor 13. Silakan soal nomor 13. Gimana, ketemu nggak? Nomor 13. Gampang nih. Pilihlah gambar yang merupakan bayangan cermin dari gambar kombinasi berikut. Nah, pertama, cermin itu bisa cermin vertikal ataupun horizontal kan? Bisa cerminnya kayak gini, ataupun cerminnya di atas. Nah, kita lihat dulu nih. Biasanya cermin itu kayak gini dulu. Berarti kalau dia mengarahnya ke kanan, habis itu dia mengarahnya ke kiri. Ya nggak? Mengarahnya ke kiri berarti antara A, C, atau E. Tinggal kita lihat nih. Ini harusnya sebelahan. Nah, yang E bukan. Berarti antara A sama C. Kita lihat nih lingkaran yang ini harusnya ada di tengah-tengah. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Kalau teman-teman mau nyoba apa namanya pencerminannya cerminnya di atas ini, ya nggak apa-apa karena nggak dikasih tahu di soal. Tapi ya jawabannya beda. Jawabannya bukan beda, tapi nggak ada nih di A, B, D itu A, B, C, D itu nggak ada. Jadi cerminnya itu yang ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dua soal lagi. Silakan soal nomor 14. Gimana soal nomor 14? Temu nggak jawabannya? Oke, nyerah. Soal nomor 14. Jarak kota C ke kota D adalah 3,5 kali jarak desa A ke desa B. Berarti kan gini kan, bisa kita tulis. C ke D itu sama dengan 3,5 dari AB. Jika perjalanan dari kota D ke kota C dengan kendaraan bermotor membutuhkan bensin 0,05 meter kubik. 0,05 meter kubik itu sama aja berapa sih? 0,05 meter kubik itu sama aja 50 desimeter kubik. Nah, 50 desimeter kubik itu sama aja 50 liter. Nah, teman-teman juga harus hafal satuan kayak gini ya. Meter kubik jadi desimeter kubik, habis itu jadi 50 liter. Ini tuh kayak sama aja dikali 1.000. Terus kan, dari C ke D itu 50 liter. Ya enggak? 50 liter. Nah, dari A ke B itu berapa liter? Ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? Senilai apa berbalik nilai? Ada yang bisa jawab? Soal nomor 14, senilai atau berbalik nilai? Oke, senilai ya. Kenapa bisa senilai? Semakin panjang jaraknya, bensin yang dibutuhkan juga semakin banyak. Jadi kalau sama-sama naik, itu adalah perbandingan senilai. Nah, kita misalnya ini X, perbandingan senilai itu sebenarnya tinggal dikali silang.
dikali silang aja. CD dikali X yang mau kita cari sama dengan 50 dikali AB. CD itu tadi kita udah tahu 3,5 AB. Berarti 3,5 AB dikali X sama dengan 50 AB. X-nya berarti adalah 50 AB dibagi 3,5 AB. Ini tinggal dicoret. 50 dibagi 3,5 itu berapa? 14,3. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Jadi kalau senilai itu sama-sama naik, kalau berbalik nilai itu yang satunya naik, yang satunya turun. Contohnya berbalik nilai apa? Contohnya adalah kayak kecepatan sama waktu. Semakin tinggi kecepatannya, waktu yang dibutuhkan makin dikit. Nah, itu namanya berbalik nilai. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir karena 5 menit lagi selesai. Silakan soal nomor 15. Ketemu nggak soal nomor 15? Nomor 15. Ada yang bisa jawab? Oke, kita coba ya soal nomor 15. Ada perjalanan tertentu jika suatu kereta melaju dengan kecepatan 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai di tujuan. Jika kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, maka sampai di tujuan 2 jam lebih cepat. Berapakah jarak perjalanan tersebut? Nah, berarti kan jarak dari si kereta ini dua-duanya kan sama kan? Kok dua-duanya? Jarak yang ditempuh kereta ini kan sama kan? Entah dia lebih cepat atau lebih lambat, jaraknya nggak berubah. Nah, berarti yang pertama nih, jarak yang pertama, ingat rumusnya apa? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti jarak yang pertama itu kecepatannya berapa? 50. Dikali waktunya adalah terlambat 2 jam. Kalau terlambat 2 jam berarti T aslinya ditambah 2. Ya nggak? Kalau harusnya jam 10 datang jam 12 kan berarti T-nya plus 2. Nah, ketika dia dengan kecepatan ini jarak keduanya yaitu 70, dia akan sampai 2 jam lebih cepat. Berarti T aslinya dikurangi 2. Nah, tinggal kita samain ini jarak 1 sama 2 kan sama. J1 sama dengan J2. 50 kali T yaitu 50 T ditambah 50 kali 2 adalah 100 sama dengan 70 kali T 70 T. 70 kali min 2 adalah min 140. Tinggal kita pindah ruas. 100 plus 140 sama dengan 70 T min 50 T. 240 sama dengan 20 T. T-nya 240 dibagi 20 berapa? 12. Nah, T-nya 12. Tinggal kita masukin ke salah satu persamaan aja buat ketemu jaraknya. Misalkan J yang 1. J yang 1 berarti 50 dikali 12 plus 2 berapa? 50 dikali 14 sama dengan 700. Ya nggak? Nah, kalau 700 jaraknya berarti dia lebih dari 140 km. Jawabannya adalah yang E. Jadi intinya gampang, cuma disamain aja jaraknya. Entah itu lebih cepat atau lebih lambat, kan jaraknya sama.
Gimana? Bisa dimengerti nggak? Kalau kalau nilai tahun lalu tuh nggak bisa nambahin nilai tahun ini, nggak bisa. Bisanya dipakai lagi itu baru bisa. Jadi kamu nggak usah tes lagi, tinggal pakai nilai tahun lalu itu bisa. Oke, kalau nanti ada teman-teman yang masih bingung bisa ditonton lagi recordnya. Kamu mau SS nomor 1 sama 2 dan pembahasannya dong. Oke. Yang nggak usah di SS nanti juga paling di-share. Ini nomor 1. Silakan di SS 1, 2, 3, 4, 5.